Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, nama Ibu Siti Nur Aisyah, bisa dipanggil Ibu Aisyah. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah. Nah, apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah merupakan teks yang menceritakan tentang sebuah fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sebuah peristiwa bersejarah. Atau definisi lain dari teks cerita sejarah adalah teks cerita yang berdasarkan bukti-bukti yang kemudian akan menjadi sebuah teks cerita sejarah. Nah, yang berikutnya adalah ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan kejadian peristiwa. Yang kedua, merupakan bentuk cerita ulang. Yang ketiga, strukturnya adalah orientasi, urutan peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Nah, yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal, dan yang terakhir adalah isi teks cerita sejarah merupakan sebuah fakta. Kemudian adalah struktur teks cerita sejarah. Yang pertama adalah orientasi. Pada bagian orientasi berisi pengenalan peristiwa. Yang kedua adalah urutan peristiwa atau insiden. Pada bagian ini berisi pokok-pokok peristiwa yang disajikan sesuai dengan kronologis kejadian. Nah, yang ketiga atau bagian terakhir adalah reorientasi. Berisi komentar penulis tentang peristiwa yang terjadi. Pada bagian reorientasi bisa dicantumkan atau tidak, itu disesuaikan dengan penulis. Nah, yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama adalah pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan sebuah benda atau menamai seseorang secara tidak langsung. Kata ganti ada bermacam-macam. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal, seperti saya, beta, aku. Kata ganti orang pertama jamak adalah kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal adalah kamu, Anda. Kata ganti orang kedua jamak adalah kalian. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal adalah dia, ia. Kata ganti orang ketiga jamak adalah mereka. Yang kedua adalah frasa adverbial. Frasa adverbial adalah frasa yang menunjukkan keterangan waktu, tempat, atau kejadian. Contohnya, saat ini, minggu kemarin, hari ini, di rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah verba material. Verba material merupakan verba yang digunakan untuk menunjukkan sebuah aktivitas fisik seperti membaca, mendorong, menarik, melempar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal digunakan untuk menghubungkan suatu urutan kejadian peristiwa, seperti kemudian, setelah ini, lalu, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang mengandung dua kalimat sekaligus. Contohnya, pada akhirnya saya pergi ke pasar dengan ibu menggunakan mobil tadi sore. Bagaimana dengan penjelasan yang ibu sampaikan tadi? Untuk kalian yang masih belum jelas atau masih ada pertanyaan, silakan disampaikan di Microsoft Teams. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.